saya Zuraida dari SD Negeri 6 Tanjung Prana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Epi Sulija dari SD Negeri 6 Tanjung Prana. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga kesehatan Bu, ataupun PJOK. Oke, PJOK. Alhamdulillah, terima kasih Bu kesempatannya. Alhamdulillah Ibu berkenan untuk saya melakukan observasi nanti di kelas. Pada kelas berapa Bu kira-kira? Kelas 3 Bu, dengan materi variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif Bu. Oke, berarti nanti Ibu bersedia saya mau masuk di kelas Ibu ketika Ibu mengajar di kelas 3 untuk materi variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif Ibu. Oke, mau bisa Ibu jelaskan apa saja tujuan pembelajaran nanti Bu yang akan Ibu ajarkan? Iya. Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan dapat menerima dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar. Yang pertama, melempar dan menangkap bola. Yang kedua, menangkap dan memukul bola. Dan yang ketiga, menendang dan menangkap bola dalam permainan sederhana. Oke, berarti anak ini nanti praktik Ibu ya? Ya. Oke, jadi ketika saya melakukan observasi nanti, kira-kira area pengembangan yang Ibu harapkan untuk saya observasi itu di bagian mana? Oh, ya. Yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa Bu. Yang kedua, komunikasi yang positif. Yang ketiga, penerapan disiplin. Oke, berarti nanti saya fokus mengobservasi Ibu ketika Ibu masuk di kelas, kemudian pada saat proses pembelajaran praktik juga yang diobservasi adalah mengenai kenyamanan ya Bu, kenyamanan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar nyaman. Oke, baik Bu. Nah, sebelum Ibu masuk pada proses pembelajaran nanti, ini kira-kira strategi apa yang Ibu siapkan? Ya, strategi yang saya persiapkan adalah Bu, dengan merencanakan pembelajaran yang menarik dengan metode demokrasi ataupun praktik secara langsung. Secara berkelompok kecil, kelompok bermain kecil, saya juga menerapkan pembelajaran aktif, yaitu dengan tanya jawab dengan murid serta materi di pelajaran hari ini Bu. Oke, berarti nanti Ibu akan menerapkan metode demonstrasi ya, praktik langsung. Oke, semoga pembelajarannya menarik, membuat tujuan pembelajaran Ibu bisa tercapai ya Bu ya. Insya Allah. Oke, kira-kira kapan Ibu masuk di kelasnya, hari apa? Insya Allah di tanggal 9 di hari Sabtu ini Bu, Insya Allah di bulan November ini. Oke, hari Sabtu nanti kita masuk di kelas 3 ya Bu ya. Oke, sampai nanti di kelas 3 ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. di tempat duduk anak ibu. Nyaman. Coba cek aja anak ibu.
Mau permisi harus Permisi harus apa? Harus izin dulu ya. izin dulu. Ya, oke. Kalau anak ibu mau permisi harus minta izin dahulu. Siapa lagi anak ibu yang ingin bertanya? Oke. Bahagia. Oke, maunya belajar itu bahagia tanpa adanya beban. Oke, kita lanjut. Kita hari ini, ibu mau nanya nih dengan anak ibu. Kemarin kita sudah masuk pembelajaran kita tentang gerak dasar non lokomotor. Siapa yang ingat pengertian dari non lokomotor? Nah, ada yang ingat? Siapa yang bisa menjawab apa itu gerak dasar non lokomotor? Manipulatif. Oke, gerak yang tidak. Berpindah tempat. Oke, gerak yang tidak berpindah. Oke, tepuk tangannya dulu. Oke, contoh dari gerak lokomotor itu apa nih ibu? Satu aja. Siapa yang bisa kasih contoh nih ibu? Gerak yang berpindah, gerak yang tidak berpindah Tempat. Kita tahu nih gerak yang tidak berpindah tempat. Contohnya apa nih ibu? Meneku. Dia bergerak tapi tidak berpindah Tempat. tempat. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, materi kita hari ini adalah variasi dan kombinasi gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif ini adalah, perhatikan ibu ketika ibu menjelaskan dengan ibu, gerak dasar manipulatif ini adalah gerak atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat. Contohnya apa anak ibu? Contohnya adalah bermain bulu tangkis. Alat yang kita pakai apa anak ibu? Yaitu menggunakan raket tadi. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan dan mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar. Yang pertama adalah melempar dan menangkap dalam permainan sederhana. Yang kedua, menangkap dan memukul dalam permainan sederhana. Yang ketiga, menendang dan menangkap bola dalam permainan sederhana. Yang keempat, menendang dan menghentikan bola dalam permainan sederhana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, hari ini tema kita kan tentang manipulatif nih, yaitu melempar, menangkap, dan menahan bola. Ibu akan membuat sebuah kelompok, namanya kelompok kecil, yaitu kelompok yang berpasangan. 1 dan 2 itu kita akan bermain atau mempraktek kita di luar lapangan. Oke, siap anak ibu? Siap. Oke, cari teman sebangkunya untuk kita melakukan praktek di luar, yaitu tentang berkelompok, bermain, menahan bola, dan melempar bola tadi. Oke, silakan anak ibu. Keluar aja. Keluar anak ibu. Kita bermain di luar. Ibu tas aja. Tangan-tangan gerak. Ini geser. Ini geser. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Tangan-tangan gerak. Oi, bareng panen dulu. Gerak. Hadap kiri, gerak. Itu ada panen. Oke, sebelum kita mulai praktek, jadi kita kan sebelum kita melakukan olahraga, kita akan melakukan yang namanya pemanasan. Supaya apa anak ibu? Supaya tidak terjadinya cedera. Oke, kita mulai dari bagian kepala. Itu sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Olahraga? Oke, berhadapan. Yang di depan hadap
siap? Kita mulai dari Filza. Filza melempar bola ke Alan. Nanti Alan melempar bola ke Baro. Jadi sebelum kita mulai nih, Ibu mau yang di sini mundur 3 langkah ke belakang, jalan. 1, 2, 3. Oke. Siap? Siap. Setelah Filza melempar ke Alan, Alan melempar ke Barak, melempar ke Kiki, melempar ke dan seterusnya. Nanti dari situ pun lemparnya berbalik ke seperti yang awal tadi. Paham? Paham siap? Oke, mulai. Oke, lanjut. Ya. 4. Cepat sini. Lanjut. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini adalah lempar, tangkap, bola. Sekarang kita menendang dan menahan bola. Menendang dan menahan bola. Dari Filza. Filza menendang bola ke Alan. Nanti Alan tahan. Setelah Alan tahan, berhenti bola, Alan menembak lagi ke Barak dan seterusnya seperti tadi. Paham? Siap? Siap anak ibu? Siap. Tepuk semangat. Oke, mulai. Siap. Tahan dulu ya, tahan. Ulang dulu sayang. Ulang dulu. Tadi kan ada 4 tujuan pembelajaran kita. Menendang bola dan menahan bola. Kamu menendang, Alan. Oke, tendang ke ibu dulu. Tendang yang. Tahan dulu. Berarti tahan. Setelah menahan bola baru ditendang. Kamu tahan dulu baru kamu tendang ke teman kamu. Bisa? Oke, siap? Siap, oke. Oke, tahan dulu. Oke. Tahan dulu ya. Oke. Ya, tendang. Ya. Lanjut. Tahan, tendang. Ya. Lanjut. Menendang ke Repa tahan. Repa menendang ke Sipa tahan. Dan seterusnya. Nah. Ibu, pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan anak ibu hari ini kita belajar? Menyenangkan. Bahagia anak ibu nih? Oke, bagaimana yang anak ibu mudah melakukan aktivitas kita pembelajaran hari ini anak ibu? Melempar bola. Apa lagi anak ibu? Menendang bola. Ada yang lain lagi? Yang lebih mudah? Oke, berarti ketika anak ibu melakukan melempar bola itu sangatlah mudah. Itu pendapat Nadipa, pendapatnya tadi Deni adalah tentang menendang bola. Sekarang ibu tanya nih dengan anak ibu, bagaimana pula yang sulit ketika anak ibu melaksanakan pembelajaran hari ini anak ibu? Menendang bola. Nadipa bilang bagian yang paling sulit adalah menendang bola. Kalau Alan di bagian mana Alan? Menahan bola. Berarti minggu depan kita akan belajar lagi seperti apa melempar, menangkap bola, menahan bola dan menendang bola.
oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, untuk hari ini lebih dan kurang jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nuraida CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti dari SD Negeri Martan yang Kurang. Pada hari ini di percakapan pasca observasi saya masih ditemani oleh Ibu Epi Surja sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya juga didampingi oleh Ibu PP pengajar praktik pada pendidikan guru udara Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Terima kasih Ibu atas sudah mendampingi saya pada hari ini. Sehat Ibu? Oke, Epi sehat pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Pada hari ini nanti saya akan melakukan proses melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Epi yang alhamdulillah kemarin sudah dilakukan proses observasi pada proses pembelajarannya. Boleh ya Bu, saya bertanya nanti ya. Oke. Jadi proses observasi yang sudah kita laksanakan pada dasarnya teman mencari kesalahan atau hanya semacam menilai sesuatu, cuma sebenarnya observasi itu adalah juga untuk memperbaiki proses pembelajaran kedepannya agar lebih baik ya. Baik, pertanyaan pertama nih, bagaimana rasanya terhadap observasi terkait jalannya observasi yang kami laksanakan kemarin? Alhamdulillah Bu, untuk saat ini saya sudah merasa tenang. Memang pada awal proses pembelajaran kemarin waktu saya observasi, saya agak merasa beruntung dan agak tenang Bu, karena mungkin saya jarang diobservasi gitu ya. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan Bu, saya lebih bisa memberikan pembelajaran yang baik dan penuh semangat. Alhamdulillah ya, kita semangat. Oke baik, saya pun melihat kemarin pada proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan, kemudian juga pada area pengetahuan yang ingin Ibu capai, ingin saya observasi waktu itu adalah Ibu mau menciptakan proses pembelajaran yang nyaman di kelas ya, yaitu mengembangkan kelas yang memfasilitasi murid dengan nyaman. Saya juga sudah melihat
saya kurang pas dalam membagi waktu pembelajaran kemarin, itu sehingga saya tidak sempat memberi asesmen penilaian kepada siswa di akhir pembelajaran. Iya, saya juga tidak berarti menyadari